Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang uji homogenitas dan uji beda rataan. Pertama, uji homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Uji homogenitas bertujuan untuk mencari tahu apakah dari beberapa kelompok data penelitian memiliki varians yang sama atau tidak. Dengan kata lain, homogenitas berarti bahwa himpunan data yang kita teliti memiliki karakteristik yang sama. Pengujian homogenitas juga dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya. Sebagai contoh, jika kita ingin meneliti sebuah permasalahan, misalnya mengukur pemahaman siswa untuk satu bab materi dalam pelajaran tertentu di sekolah, yang dimaksudkan homogen bisa berarti bahwa kelompok data yang kita jadikan sampel pada penelitian memiliki karakteristik yang sama, misalnya berasal dari tingkat kelas yang sama. Pengujian homogenitas dapat dilakukan dengan cara yang pertama uji F atau Fisher, dan yang kedua adalah uji Bartlett. Pertama kita bahas adalah uji F atau Fisher, di mana uji F biasanya dilakukan ketika menguji kehomogenan dua kelompok data. Nah, langkah-langkah menghitung uji F yang pertama adalah mencari varians atau standar deviasi variabel X dan Y dengan rumus Sx kuadrat sama dengan akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang kurung buka sigma X kurung tutup kuadrat per N dikali N min 1. Dan Sy kuadrat sama dengan akar dari N dikali sigma Y kuadrat dikurang kurung buka sigma Y kurung tutup kuadrat per N dikali N min 1. Nah, yang kedua adalah mencari F hitung dengan dari varians X dan Y dengan rumus F sama dengan S besar per S kecil, di mana pada pembilangnya S besar artinya varians dari kelompok dengan varians terbesar atau lebih banyak, dan penyebutnya S kecil artinya varians dari kelompok dengan varians terkecil atau lebih sedikit. Jika varians sama pada kedua kelompok, maka bebas tentukan pembilang dan penyebutnya. Dan langkah yang ketiga adalah membandingkan F hitung dengan F tabel, di mana F tabel dalam Excel pada tabel distribusi F dengan yang pertama untuk varians dari kelompok dengan varians terbesar adalah dk pembilang N-1, dan untuk varians dari kelompok dengan varians terkecil adalah dk penyebut N-1. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, berarti datanya adalah homogen. Dan jika F hitung lebih besar dari F tabel, berarti tidak homogen. Berikut adalah contoh soal dari uji F. Nah, di sini terdapat 10 data, dan yang perlu diketahui pada uji Fisher ini, kita membutuhkan tabel X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Yang pertama, setelah melihat tabel di atas, masukkan angka ke dalam rumus. Sx kuadrat sama dengan akar dari 10 dikali 59.077 dikurang 743 kuadrat per 10 dikali 10 min 1 sama dengan akar dari 590.770 dikurang 552.049 per 90 sama dengan akar dari 38.721 per 90 sama dengan akar dari 430,23, yaitu sama dengan 20,74. Berarti nilai Sx kuadrat adalah 20,74. Kemudian masukkan angka ke dalam rumus Sy kuadrat sama dengan akar dari 10 dikali 47.826 dikurang 688 kuadrat per 10 dikali 10 min 1 sama dengan akar dari 478.260 dikurang 473.344 per 90 sama dengan akar dari 4.916
per 90 sama dengan akar dari 54,62 sama dengan 7,39. Jadi didapatkan SY kuadrat adalah 7,39. Setelah mendapat SX dan SY, langkah yang kedua adalah mencari F hitung dengan rumus S besar per S kecil dengan S besar 20,74 dan S kecil 7,39. Kita masukkan ke dalam rumus 20,74 dibagi 7,39 sama dengan 2,81. Nah, dari perhitungan di atas diperoleh F hitung 2,81. Dan dari grafik daftar distribusi F dengan deka pembilang, yaitu dengan rumus N-1, yaitu 10 dikurang 1 sama dengan 9, dan deka penyebut 10 dikurang 1 sama dengan 9, dan taraf signifikansi yaitu 0,05 atau 5%. Nah, F tabelnya adalah 3,18. Nah, di sini tampak bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel. Hal ini berarti dari variabel X dan Y adalah homogen. Dan yang akan kita bahas kedua adalah uji Bartlett. Misalkan sampel berukuran N1, N2 sampai dengan NK dengan data YIJ, yaitu dengan I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, dan J sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, dan hasil pengamatan telah disusun seperti dalam tabel di bawah ini. Selanjutnya sampel-sampel dihitung variansinya masing-masing, yaitu S1 kuadrat, S2 kuadrat, S3 kuadrat, dan seterusnya hingga SK kuadrat. Nah, untuk mempermudah perhitungan, satuan-satuan yang diperlukan uji Bartlett lebih baik disusun dalam sebuah tabel sebagai berikut. Tabel di atas, kita hitung nilai-nilai yang dibutuhkan. Yang pertama adalah varians gabungan dari semua sampel. Yang kedua adalah harga satuan B. Dan yang ketiga adalah menghitung C kuadratnya dengan rumus yang telah saya tampilkan. Untuk lebih jelasnya, simak contoh soal berikut ini. Nah, di sini ada tabel 4 sampel. Varians gabungan dari 4 sampel di atas adalah S kuadrat sama dengan 4 dikali 29,3 ditambah 4 dikali 21,5 ditambah 3 dikali 35,7 ditambah 4 dikali 20,7 dibagi 4 tambah 4 tambah 3 tambah 3 sama dengan 26,6. Sehingga log S kuadrat sama dengan log 26,6 sama dengan 01.4249. Dan B sama dengan log S kuadrat sigma N1 min 1 sama dengan 1.4249 dikali 14 sama dengan 19.9486. Sehingga X kuadrat ln 10 B min sigma N min 1 log SI kuadrat sama dengan 2.3026 dikali 19.9486 min 19.8033 sama dengan 0,063. Selanjutnya nilai tabel. Jika alfa sama dengan 5% dari tabel distribusi C kuadrat dengan deka sama dengan 3, didapat X 20.95 dalam kurung 3 sama dengan 7.81. Daerah penolakan. Menggunakan rumus 0,063 kurang dari 7,81 berarti H0 diterima, H1 ditolak. Kesimpulan, sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan sigma 3 kuadrat sama dengan sigma 4 kuadrat dengan alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya ada uji beda rataan satu sampel. Uji beda rataan satu sampel digunakan untuk menguji perbandingan antara sebuah sampel dengan sebuah parameter. Pengujian ini dikelompokkan menjadi dua jenis, tergantung dengan jumlah sampel yang digunakan. Yang pertama, jika jumlah sampel yang digunakan lebih besar sama dengan 30, maka pengujian yang digunakan adalah uji Z. Yang kedua, jika jumlah sampel yang digunakan kurang dari 30, maka pengujian yang digunakan adalah uji T. Data yang digunakan pada uji ini harus bertipe numerik dan berdistribusi. Pengujian beda rataan satu sampel dikelompokkan menjadi dua, yaitu uji Z untuk N lebih besar sama dengan 30 dan uji T untuk N kurang dari 30. Yang pertama, uji Z untuk N lebih besar sama dengan 30. Langkah-langkah pengujian. Yang pertama, hipotesis. Yang kedua, tentukan taraf signifikan alfa dan nilai Z table atau Z alpha.
Menentukan nilai alfa sesuai soal, kemudian nilai Z tabel atau Z alfa per 2 ditentukan dari tabel. Selanjutnya kriteria uji. Mu kurang dari mu 0, jika Z hitung kurang dari min Z tabel maka H0 ditolak. Jika Z hitung lebih dari min Z tabel maka H0 diterima. Mu lebih besar dari mu 0. Jika Z hitung kurang dari Z table, maka H0 ditolak. Jika Z hitung kurang dari Z table, maka H0 diterima. Mu tidak sama dengan mu 0. Jika Z hitung kurang dari min Z table atau Z hitung lebih dari Z table, maka H0 ditolak. Jika Z hitung lebih dari min Z table atau Z hitung kurang dari Z table, maka H0 diterima. Selanjutnya, statistik uji. Rumusnya, Z sama dengan X bar min mu 0 per sigma per akar N, di mana Z sama dengan nilai Z, X yaitu rata-rata data kenyataan, mu 0 yaitu rata-rata data standar, sigma itu standar deviasi, data standar, dan N banyaknya sampel. Kesimpulan, jika H0 diterima, maka H1 ditolak. Jika H0 ditolak, maka H1 diterima. Contoh soal, suatu pabrik susu merek Good Milk melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu? Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng sama dengan 125 gram. Dari sampel 50 kaleng yang diteliti, diperoleh rata-rata bersih 375 gram. Dapatkah diterima bahwa bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Ujilah dengan tarif nyata 5%. Penyelesaian. Diketahui N sama dengan 50, sigmanya sama dengan 125, X sama dengan 375, mu 0 sama dengan 400. Jawab yang pertama hipotesisnya. H0 banding mu sama dengan 400, H1 banding mu kurang dari 400. Yang kedua, taraf nyata dan nilai tabelnya. Alfanya sama dengan 5% sama dengan 0,05. Z 0,05 sama dengan min 1,64. Pengujian sisi kiri. Yang ketiga, kriteria pengujian. H0 diterima jika Z0 lebih dari sama dengan min 1,64. H0 ditolak jika Z0 kurang dari min 1,64. Yang keempat, uji statistik. Z0 sama dengan X bar min mu 0 per sigma per akar N. X barnya 375 dikurang mu 0-nya 400 per sigmanya 125 per akar N-nya akar 50. Hasilnya min 1,41. Kesimpulan, karena Z0 sama dengan min 1,41 lebih besar sama dengan min Z 0,05 sama dengan min 1,64, maka H0 diterima. Jadi berat bersih rata-rata susu bubuk merek Good Milk per kaleng yang dipasarkan sama dengan 400 gram. B. Uji T untuk N kurang dari 30. Langkah-langkah pengujian. Yang pertama, hipotesis. Yang kedua, tentukan T table dengan taraf signifikan alfa dan DF sama dengan N-1. Yang ketiga, kriteria uji. Mu kurang dari mu 0. Yang pertama, jika T hitung kurang dari min T table, maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih dari min T table, maka H0 diterima. Mu lebih dari mu 0. Jika T hitung lebih dari T table, maka H0 ditolak. Jika T hitung kurang dari T table, maka H0 diterima. Mu tidak sama dengan mu 0. Jika T hitung kurang dari min T table atau T hitung lebih dari T table, maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih dari min T table atau T hitung kurang dari T table, maka H0 statistik. T sama dengan X bar min mu per X per S X bar, di mana S X bar sama dengan S per akar N. Mu di sini yaitu rata-rata populasi atau hipotesis yang akan diuji. X barnya yaitu rata-rata sampel, N-nya jumlah sampel, S-nya standar deviasi sampel, SX barnya standar error. Contoh soal, di sini ada tabel yang berisi data 20 tinggi badan siswa.
Soalnya, seorang mahasiswa melakukan pengujian tinggi badan dari 20 siswa SMA secara acak dengan hasil seperti gambar di samping. Berdasarkan literatur terdahulu, rata-rata ideal tinggi badan siswa SMA adalah 170. Apakah hal ini terbukti secara statistik? Penyelesaiannya, yang pertama tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. H0 banding mu 0 sama dengan 170. Artinya tinggi badan sampel adalah 170 cm. H1 banding mu 0 tidak sama dengan 170. Artinya tinggi badan sampel tidak sama dengan 170 cm. Yang kedua, tentukan tingkat signifikansi atau alfa dan daerah penolakan. Alfa sama dengan 0,025%. Uji dua arah. Derajat kebebasannya N-1 berarti 20 kurang 1 sama dengan 19. Karena merupakan uji dua sampel, maka T 0,025,19 sama dengan 2.093020. Daerah penolakan. Tolak HO jika T0 kurang dari sama dengan T 0,025,19 atau T0 lebih dari sama dengan T 0,025,19 atau T0 kurang dari sama dengan 2.093020 atau T0 lebih dari sama dengan 2.093020. Gagal menolak HO jika min T 0,025,19 kurang dari T0 kurang dari T 0,025,19 atau min 2,093020 kurang dari sama dengan T0 kurang dari sama dengan 2.093020. Selanjutnya, pengujian dengan statistik uji. T0 sama dengan X bar min mu per S X bar, di mana S X bar sama dengan S per akar N. S X bar sama dengan 2.81 dibagi akar 20. S X bar sama dengan 0.63. Selanjutnya, T0 sama dengan X bar min mu per S X bar. T0 sama dengan 171 dikurangi 170 dibagi 0,63. T0 sama dengan 1,89. Penentuan apakah T0 berada dalam area penolakan atau tidak. T0 sama dengan 1,89. Daerah penolakan. Tolak HO jika T0 kurang dari sama dengan min T 0,025,19 atau T0 lebih dari sama dengan T 0,025,19 atau T0 kurang dari sama dengan min 2.093020 atau T0 lebih dari sama dengan 2.093020. Gagal menolak HO jika min T 0,025,19 kurang dari sama dengan T0 kurang dari sama dengan T 0.025,19 atau min 2.093020 kurang dari sama dengan T0 kurang dari sama dengan min 2.093020. Maka 2.093020 kurang dari sama dengan T0 kurang dari sama dengan min 2.093020. Uji T menggunakan SPS. 1. Buka software SPS Anda. 2. Siapkan data Anda. 3. Jangan lupa isi variabel sesuai kondisi sampel yang Anda miliki. Keempat, pilih Analyze, terus Cooperation Mesh, terus One Sample and Text. Di sini ada tulisan icon, file, edit, terus view, data, transport, dan analyze. Di sini ada tulisan tinggi badan. Tinggi badan 173, 176, 172, 173, 171, 171, 170, 168, 169, 170, 175, 172, 172, 174, 166, 176, 167, 167, 167, 172, dan 168. Nah, setelah kita udah lihat tinggi badannya, terus kita klik tulisan Analyze. Sesudah kita klik
klik analyze, kita klik lagi comparison match. Sesudah keluar dari comparison match ada tulisan one sample the text. Sudah kita klik dan pindahkan variabel yang akan diuji. Isikan nilai hipotesis yang akan diuji pada teks value. Di sini ada tinggi badan, tuh ya. Terus sini sudah kita ya klik one sample the text. Terus sini ada tulisan, ada kotak-kotak. Terus sudah itu kita alihkan ke teks variabel yang ada tulisan tinggi badan. Sudah itu kita lihat teks value-nya 170. Terus sudah itu kita klik option. Sesudah kita pilih option, terus kita input nilai selang kepercayaan yang diinginkan. Di sini ada tulisan optionnya ya. Sudah kita tuliskan ada tulisan option, terus keluar tuh confidence internal per target. Terus ada tulisan 95. Nah, di sini ada tulisan exclude case analysis by analysis. Sesudah dari analisis ini terus kita klik OK. Interpretasi output. Berdasarkan output yang didapatkan, berikut hasil interpretasi dan cara membacanya. Sini ada tulisan teks one sample statistic, one sample text. Sini cara membacanya. N sama dengan jumlah sampel yang digunakan adalah 20. Mean sama dengan rata-rata sampel adalah 171 cm. Study deviation sama dengan nilai standar deviasi dari sampel adalah 2.8976. Study error mean sama dengan nilai rata-rata standar error adalah 62828. DF sama dengan derajat kebebasan dari sampel yang kita gunakan adalah 19. SIG buka kurung 2 kurang tiret tutup kurung sama dengan V kurang value dari hasil pengujian adalah 0.128. Tes value sama dengan nilai rata-rata pengujian hipotesis 0. Mean difference sama dengan perbedaan rata-rata sampel dan hipotesis. 95% confidence interval of difference sama dengan batas atas dan bawah untuk selang kepercayaan 95%. Min 3.150 dan 2.3150. Uji T menggunakan SPSS. Berdasarkan output SPSS di atas, terdapat beberapa cara menentukan hasil uji hipotesis. Pertama, nilai P kurang value yang kita dapat adalah 0.128. Nilai ini lebih besar daripada alfa yang kita gunakan, yaitu 5%. Buka kurung 0,05 tutup kurung. Karena V kurang value lebih dari alfa, artinya kita gagal untuk menolak HO. Yang kedua, bila ada menemukan batas atas dan batas bawah, selang kepercayaan memuat 0, artinya kita gagal untuk menolak HO. Uji beda rata 2 sampel. Uji beda rata 2 sampel. Uji beda rata 2 sampel adalah melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Oleh karena itu, dalam pengujian ini diperlukan informasi apakah varian kedua kelompok yang diuji sama atau tidak. Yang kedua, pengujian ini dikelompokkan menjadi 2 jenis, tergantung dengan jumlah sampel yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika
Jika jumlah sampel yang digunakan lebih dari 30, maka pengujian yang digunakan adalah uji Z. Yang kedua, jika jumlah sampel yang digunakan kurang dari 30, maka pengujian yang digunakan adalah uji T. Data yang digunakan pada ini harus bertipe berdiskusi normal. Pengujian beda rata dua sampel dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama, uji Z untuk N lebih dari 30, uji T untuk N kurang dari 30. A. Uji Z untuk N lebih dari 30. Langkah-langkah pengujian. Hipotesis A. HO dibagi nu1 sama dengan nu2. H1 dibagi nu1 lebih dari nu2. B. HO dibagi nu1 sama dengan nu2. H1 dibagi nu1 kurang dari nu2. C. HO dibagi nu1 sama dengan nu2. H1 dibagi nu1 tidak sama dengan nu2. Penentuan nilai A dan nilai Z tabel ZA. Mengambil nilai A sesuai soal kebijakan, kemudian menentukan nilai ZA atau ZA atau 2 dari tabel. Kriteria uji A. Untuk HO dibagi nu1 sama dengan nu2 dan H1 dibagi nu1 lebih dari nu2. 1. HO diterima jika ZO kurang dari ZA. 2. HO ditolak jika ZO lebih dari ZA. B. Untuk AHO dibagi nu1 sama dengan nu2 dan H1 dibagi nu1 kurang dari nu2. 1. HO diterima jika ZO lebih dari min Z. 2. AO ditolak jika ZO lebih dari min ZA. Yang ketiga, C. Untuk HO dibagi nu1 sama dengan nu2 dan H1 dibagi nu1 tidak sama dengan nu2. 1. HO diterima jika min ZA dibagi 2 kurang dari ZO kurang dari ZA dibagi 2. Yang kedua, HO ditolak jika ZO lebih dari ZA dibagi 2 atau ZO kurang dari min ZA dibagi 2. A. Uji Z untuk N lebih dari 30. Langkah-langkah pengujian. Uji statistik. A. Simpangan baku populasi diketahui. ZO sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per gamma X bar 1 dikurang X bar 2 dengan gamma X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan pangkat gamma 2 per 2 per N2 tambah gamma 2 per 2 per N2. B. Jika simpangan baku populasi tidak diketahui, ZO sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per gamma X bar 1 dikurang X bar 2 dengan gamma X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan pangkat gamma 2 per 2 per N2 tambah gamma 2 per 2 per N2. Kesimpulan pengujian merupakan penerimaan atau penolakan H0.
A. Jika H0 diterima, maka H1 ditolak. B. Jika HO ditolak, maka H1 diterima. Contoh soal uji Z untuk N lebih dari 30. Seseorang berpendapat bahwa rata-rata jam kerja guru di negara A dan negara B sama dengan alternatif A lebih besar daripada B. Untuk itu diambil sampel di kedua negara masing-masing 100 dan 70 dengan rata-rata dan simpangan baku 38 dan 9 jam per minggu serta 35 dan 7 jam per minggu. Ujilah pendapatan tersebut dengan taraf nyata 5%. Contoh soal uji Z untuk N lebih dari 30. Penyelesaiannya. N1 sama dengan 100, N2 sama dengan 70. X bar 1 sama dengan 38, X bar 2 sama dengan 70. S1 sama dengan 9, S2 sama dengan 7. Hipotesisnya. H0 dibagi nu1 sama dengan nu2. H1 dibagi nu1 lebih dari nu2. Taraf nyata dan nilai Z tabelnya. A sama dengan 5% sama dengan 0,05. Z 0,05 sama dengan 1,64. Kriteria pengujian. H0 diterima apabila Z 0 kurang dari 1,64. H0 ditolak apabila Z 0 lebih dari 1,64. Uji statistik. X bar 1 dikurang X bar 2. Pangkat S 2 per 2 N 2 tambah S 2 per 2 per N 2. X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan pangkat 9 pangkat 2 per 100 tambah 7 per pangkat 2 per 70. ZO sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2. X bar 1 dikurang X bar 2 per X bar 1 dikurang X bar 2. ZO sama dengan 38 dikurang 35 per 1,23 sama dengan 2,44. Contoh soal uji Z untuk N lebih dari 30. Kesimpulannya, karena ZO sama dengan 2,44 lebih dari Z 0,05 sama dengan 1,64, maka AHO ditolak. Jadi maka rata-rata jam kerja guru di negara A dan negara B adalah tidak sama. A. Uji T untuk N kurang dari 30. Langkah-langkah pengujiannya. Hipotesis. A. HO dibagi nu1 sama dengan nu2. H1 dibagi nu1 lebih dari nu2. B. HO dibagi nu1 sama dengan nu2. H1 dibagi nu1 kurang dari nu2. C. HO dibagi nu1 sama dengan nu2. H1 dibagi nu1 tidak sama dengan nu2. Penentuan nilai A dan nilai T tabel TA. Mengambil nilai A sesuai soal kebijakan. Kemudian menentukan TA atau TA atau 2 dari tabel. Selanjutnya yang A. Uji T untuk
N kurang lebih 30. Langkah-langkah pengujian. Yang pertama, kriteria pengujian. Yang A, untuk HO banding U1 sama dengan U2 dan H1 banding U1 kurang lebih U2. Yang pertama, HO diterima jika TO kurang dari TA. Yang kedua, HO ditolak jika TO lebih banyak dari TA. Yang B, untuk HO banding U1 sama dengan U2 dan H1 banding U1 kurang dari U2. Yang pertama, HO diterima jika TO lebih dari TA. HO ditolak jika TO kurang dari minus TA. Yang C, untuk HO banding U1 sama dengan U2 dan H1 banding U1 sama dengan U2. Yang pertama, HO diterima jika minus TA per 2 kurang dari TO kurang dari TA per 2. Yang kedua, HO diterima jika TO lebih TA per 2 atau TO lebih dari minus TA per 2. Uji contoh soal uji T untuk N kurang dari 30. Yang pertama, sebuah instansi pendidikan mengadakan pelatihan calon pendidik sampel sebanyak 15 orang dengan metode biasa dan 12 orang dengan metode terprogram. Pada akhir pelatihan diberikan evaluasi dengan materi yang sama. Kelas pertama mencapai nilai rata-rata 80 dengan simpangan baku 4 dan kelas kedua nilai rata-rata 75 dengan simpangan baku 4,5. Ujilah hipotesis kedua metode pelatihan dengan alternatif keduanya tidak sama. Gunakanlah taraf nyata 5%. Asumsikan kedua populasi menghampiri distribusi normal dengan varians yang sama. Penyelesaiannya, N1 sama dengan 15, N2 sama dengan 14, S1 sama dengan 4, S2 sama dengan 4,5, X1 sama dengan 80, dan X2 sama dengan 75. Yang pertama, hipotesisnya. HO banding U1 sama dengan U2. Yang kedua, H1 banding U1 sama dengan U2. Taraf nyata dan nilai Z tabelnya yang U sama dengan 5% sama dengan 0,05. A per 2 sama dengan 0,025. DB sama dengan 15 plus 12 kurang 2 sama dengan 25. TO, 0,025 sama dengan 2060. Yang ketiga, kriteria uji. HO diterima jika min 2,060 kurang lebih TO kurang lebih 2,060. HO diterima jika TO banding 2,060 atau TO kurang dari 2,60. Yang keempat, uji statistik. TO sama dengan 80 kurang 75 per 15 kurang 1 4 pangkat 2 plus dalam kurung 15 kurang 1 4,5 pangkat 2 per 15 plus 12 kurang 2 dalam kurung 1 banding 15 plus 1 banding 12 tutup kurung sama dengan 38,0625. Kesimpulan dari yang tadi adalah kesimpulan pengujian merupakan penerimaan atau penolakan HO. A. Jika HO diterima maka H1 ditolak. B. Jika HO ditolak maka H1 diterima.
Penggunaan SPSS untuk pengujian hipotesis 2 sampel. Yang kedua, uji T 2 sampel yang saling bebas menggunakan SPSS. Contoh yang pertama, manajer penjualan PT Duta Makmur ingin mengetahui apakah ada perbedaan prestasi penjualan roti rasa durian berdasarkan tingkat pendidikan salesman. Bisa kita lihat dari tabel di bawah ini ya. Masukkan data dalam sel. Yang kedua, klik variabel view. Masukkan variabel yang dibutuhkan seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama, klik data input, data ke dalam jendela editor. Pada variabel salesman, masukkan data sesuai kode berikut. 1 sama dengan salesman sarjana. Yang kedua sama dengan salesman akademi. Catatan, perhitungan dalam SPSS selalu untuk tipe data numerik. Untuk itu, variabel salesman harus dijadikan menarik. Dari menu utama, pilih Analysis, Comparisons, Independent, Samples, T-Test. Muncul kotak dialog seperti di gambar di bawah ini. Yang pertama, masukkan variabel durian pada tes variabel. Yang kedua, grouping variabel pengelompokan ada pada variabel salesman. Maka, masukkan variabel salesman. Yang ketiga, klik pada define group seperti gambar di bawah ini. Gambar 3 kotak dialog define groups. Yang pertama, untuk grup 1 diisi dengan 1 yang berarti berisi tanda 1 atau salesman sarjana. Yang kedua, untuk grup 1 diisi dengan 2 yang berarti grup berisi tanda 2 atau salesman akademi. Setelah selesai, pilih continue, oke, maka keluarannya sebagai berikut. Kesimpulannya, dengan 0,05 untuk kasus di atas diketahui nilai tabel adalah minus 1812 karena pada keluarannya diperoleh T hitungan sama dengan minus 1439 lebih banyak tabel sama dengan minus 1812, maka terima HO. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara prestasi penjualan roti durian dengan tingkat pendidikan salesman. Catatan, penarikan kesimpulan pengujian hipotesis dengan software SPSS menggunakan statistik uji T karena output SPSS tidak menampilkan p-value. Contoh kedua, produsen obat diet ingin mengetahui apakah obat yang diproduksinya mempunyai efek terhadap penurunan berat badan konsumen. Sebuah sampel yang terdiri dari 10 orang masing-masing diukur berat badannya. Kemudian setelah sebulan meminum obat tersebut, kembali diukur berat badannya. Ujilah pada taraf nyata sebesar 10%. Apakah obat diet tersebut terpengaruh terhadap penurunan berat badan? Contohnya seperti tabel di bawah. Penyelesaiannya yang pertama, masukkan data dalam sel. Dari menu utama, pilih Analysis, Comparisons, Varied Sample Test. Yang ketiga, pindahkan variabel sebelum dan sesudah ke kotak Varied Variable dengan mengklik 2 kali pada variabel tersebut. Lihat seperti contoh gambar di bawah ini. Yang terakhir, klik OK, maka hasilnya sebagai berikut. Hipotesisnya, awal HO mengatakan bahwa rata-rata berat badan sebelum minum obat sama dengan rata-rata berat badan sesudah minum obat. Sebaliknya, hipotesis alternatif mengatakan bahwa rata-rata berat badan sebelum minum obat tidak sama dengan rata-rata berat badan sesudah minum obat. Daerah penolakannya, yang pertama ada HO sama dengan U sebelum plus U sebelum sama dengan 0. HA U sebelum kurang U sebelum
kurang dari 0. Hipotesis Howell atau HO mengatakan bahwa rata-rata berat badan sebelum minum obat sama dengan rata-rata berat badan sesudah minum obat. Sebaliknya, hipotesis alternatif mengatakan bahwa rata-rata berat badan sebelum minum obat tidak sama dengan rata-rata berat badan sesudah minum obat. Sekian, terima kasih.